Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yastasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Shadaqal azim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita masih diberikan suatu kekuatan untuk punya iman, yaitu apa? Mempelajari ilmu-ilmu yang ada, ilmu Allah yang ada melalui dalam naungan suatu majelis pencerahan bimbingan amalan tiap pagi. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini senantiasa bermanfaat buat kita dan senantiasa kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Kita tahu apa yang dinamakan rezeki. Rezeki yaitu ada dua, rezeki halal dan rezeki haram. Kita tinggal memilih mana yang kita pilih. Apakah kita memilih yang halal atau yang haram? Pada dasarnya konsep-konsep mereka berbeda-beda antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Konsep apa itu Ustadz? Konsep di dalam mencari maupun mendapatkan maupun menghasilkan. Ada yang konsepnya nggak jelas. Ada yang konsepnya remang-remang. Ada yang konsep mencarinya dengan cara serakah, ada konsep mencari dengan cara memfitnah, ada yang dengan cara mencarinya dengan cara-cara yang benar-benar dengan ibadah. Semua ini di dalam kita mencari rezeki selalu didorong dan dihasupi dengan apa yang dinamakan musuh Allah, yaitu iblis. Sehingga mereka-mereka yang berperan penting di dalam mencari rezeki yang haram lebih dominan dimasuki siapa lagi kalau bukan mbah-mbahnya iblis. Ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan antara rezeki dengan kodrat ilahi. Artinya apa? Rezeki yang kita cari senantiasa bagaimana caranya, kadang-kadang yang tadinya dengan cara yang halal, kemudian merintik dikit demi sedikit, menjulur kemaksiatan yang haram diterjang. Merintik lagi, yang haram bukan diterjang lagi, justru yang haram malah dihalalkan. Mencari rezeki dengan cara begini itu halal, dibolehkan, padahal agama melarang. Apapun bentuknya nanti ada unsur-unsur sesuatu yang di dalam selektivitasnya itu sangat dalam sekali kebenarannya. Di mata Allah bukan di mata manusia. Maka dari itu tadi disebutkan dengan dalamnya suatu hal yang berhubungan dengan rezeki ini. Insal rizqa misodakoti. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara banyak bersodakoh. Ini dengan cara yang halal. Cari rezeki dengan cara mengeluarkan sedekah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Apapun yang terjadi dunia ini seperti dijelaskan dalam surat Al-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu, dan dia telah memberinya rezeki min haitsu, dari arah la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki Allah berikan la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may, dan barang siapa yatawakal, yang bertawakal Allah fa huwa hasbuh, yang bertawakal kepada Allah, bahwa niscaya Allah hasbuh, akan mencukupi semua keperluannya. Innallaha
Balighul amri. Innallah, sesungguhnya Allah itu balighul, melaksanakan amri, yaitu urusannya, yaitu tentang urusan Allah pada hambanya. Qad ja'alallah, sesungguhnya Allah telah mengadakan likulli syai'in qadir, bagi setiap sesuatu yang sudah ditentukan. Jadi Allah mengatur rezeki semua ini sudah berdasarkan ketetapan-ketetapan yang ada. Maka dari itu bangunlah di sepertiga malam, jam 3 bangun, kemudian sholat tahajud, sholat tasbih, segala sholat yang sunnah kita lakukan, kemudian berzikir. Agar apa? Agar kita mendapatkan rezeki halalan thayyibah. Ibarat ayam ketika keluar dari sangkarnya atau keluar dari kandangnya, ketika ayam itu pergi pasti mendapatkan makanan. Manusia juga itu. Mohon terus pada Allah tanpa usaha. Dan Allah tidak akan merubah hambanya ketika hambanya itu tidak mau berusaha. Ini jelas. Allah tidak akan merubah antum kalau antum tidak mau berusaha. Antum kira turun dari langit kemudian turun uang miliaran di depan antum, jatuh di depan antum. Kagak. Yang di sini sebutkan layak tasib, rezeki yang tidak disangka-sangka adalah sesuatu yang dicarinya. Kita tetap kerja. Rezeki dan sangat-sangat datangnya langsung datang kepada kita. Ini merupakan suatu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa alam bentuk apapun, wa ma min dabatin fil ardi illa 'allallaha rizqu. Apapun yang ada di bumi ini, rezekinya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita mencari rezeki, kita cari rezeki dengan cara yang bagus, yang halal. Sholat subuh, kemudian bangun sholat subuh, kemudian kita mencari rezeki. Insya Allah Allah akan berikan, jangankan hutang, apapun bentuknya, Allah kabulkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepadaku, maka akan aku cukupi semua kebutuhannya. Innallaha balighul amri. Dan Allah melaksanakan segala urusan-urusannya. Innallaha balighul amri. Itu urusan Allah buat kita pada hambanya, dan Allah tidak akan mengingkari. Penting buat kita di dalam mencari rezeki dengan cara hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah, cara yang halal. Kenapa? Ketika kita mencari rezeki, kalau caranya haram, maka tumbuhnya daging-daging haram. Anak kita menjadi anak yang mursal, anak kita menjadi anak yang nggak mau ngerti agama, anak kita menjauhi segala apa yang sudah diwajibkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena kita mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Lain kalau kita mencari rezeki dengan cara yang halal, anak kita menjadi anak yang soleh. Ketika kita mohon pada Allah setiap hari, setiap kali, setiap selesai sholat, kita kirim hidayah Fatihah pada anak kita, agar anak kita menjadi anak yang soleh. Ini merupakan suatu rezeki. Di sini dalam ilmu tasawuf. Jadi perlu dipahami, dalam ilmu tasawuf, itu ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan. Ilmu tasawuf ini, rezeki yang paling rendah adalah apa? Harta. Jadi rezeki yang paling rendah adalah harta. Jadi harta yang kita cari ini adalah suatu hal rezeki yang dari Allah yang paling rendah. Makanya rezeki yang paling rendah ada. Sudah dibagi pakai rebutan mereka para orang penguasa dunia. Rezeki yang paling rendah di mata Allah sudah jadi rebutan mereka para pendang-dang yang segalanya yang dilaknat oleh Allah, para laknatullah. Tidak peduli apapun bentuknya, dari mana sisinya, dari mana asalnya, dari mana caranya, bagaimana kita mendapatkan. Dia tidak peduli lagi. Dia tidak sudah halal seperti itu, dia tidak tetapkan lagi. Artinya apa? Dia selalu mengingkari apa yang Allah sudah tetapkan. Rezeki ini dengan cara begini, dengan timbangan itu tidak halal. Mereka tetap diterjang. Demi apa? Demi harta. Demi rezeki yang harta. Rezeki yang paling rendah menurut ilmu tasawuf. Kemudian, jadi rezeki itu yang berupa harta ini merupakan ilmu atau menurut tasawuf rezeki yang paling rendah. Maka dari itu, kalau kita diwajibkan sedekah, sedekahlah. Harta mah tidak kita bawa, tapi amal ini nanti kita bawa. Kita harus banyak sedekah. Maka di situ sebutkan izdal rizqo bisedekah, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah.
Yang kedua, rezeki yang paling tinggi adalah apa? Kesehatan. Kesehatan adalah suatu rezeki yang paling tinggi nilainya. Antum punya uang cukup, uangnya miliaran bahkan triliunan, rumah di mana-mana, apapun yang antum inginkan terkabul, tercapai, apa yang ada langsung ada disiapin, makan tidak pernah kelaparan, semua yang antum inginkan ada. Tetapi satu yang janggal di mata Allah Subhanahu wa taala apa? Antum tidak memiliki rezeki yang paling tinggi. Artinya apa? Antum sakit-sakitan, kesehatan antum gak ada sama sekali. Jantungnya harus dicangkok, ginjalnya bermasalah segalanya. Sehingga antum tidak bisa merasakan nikmatnya makanan di dunia. Apapun bentuknya duit mereka, orang miskin yang gak bisa apa-apa, tetapi dia bisa merasakan makan ini, bisa makan sate, bisa merasakan nikmat meskipun cuma 1-2 tusuk. Mereka orang kaya makan 10 tusuk, 20 tusuk bisa, tetapi tidak bisa merasakan nikmat. Kenapa? Dibatasi karena penyakitnya. Tidak boleh Pak, harus makan 2 tusuk aja. Dibatasi, ada pembatasan. Beda mereka yang si miskin. Dia senantiasa berapa? Tidak ada pembatasan karena dia apa? Dia free, liberal. Artinya apa? Si miskin ini lebih dominan menikmati nikmatnya sehat daripada orang-orang yang kaya. Jadi kesehatan adalah nomor 1. Kesehatan adalah segala sesuatu yang paling dominan di dalam suatu kekayaan. Orang kalau sakit, antum punya berapa triliun, habis. Hanya karena pengobatan, cuci darah semua, cuci ginjal semua. Sekali cuci ginjal berapa? Berapa puluh juta. Harus ke rumah sakit Singapura, belum berjalan semua, habis harta kita. Artinya apa? Harta kita tidak berkah dan barokah. Kenapa? Karena kita tidak punya nikmat kesehatan yang paling tinggi, yaitu apa? Kesehatan. Jadi rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Rezeki yang paling utama adalah anak-anak soleh dan anak salehah. Jadi ilmu tasawuf tadi membagi rezeki itu, kalau rezeki yang paling rendah adalah harta, rezeki yang paling tinggi adalah nikmatnya sehat, kesehatan, rezeki yang paling utama adalah anak soleh dan solehah. Makanya disebutkan illa mana ibnu Adam, jika nanti anak Adam mati, putus semua perkara illa minatas, kecuali 3 perkara ini. Salah satunya adalah awal soleh, itulah anak yang soleh yang mau mendoakan bapak ibunya ketika bapak ibunya sudah meninggal, atau sewaktu bapak ibunya masih hidup sering dikirim hidayah Fatihah. Ini anak soleh solehah. Kita nggak tahu jika kita tidak bisa menempatkan diri kita ketika kita baru mati, belum dikubur, belum 7 harinya ini anak kita sudah rebutan waris, sudah berkali-kali Ustaz bilang, kenapa? Harta yang kita cari adalah nggak berkah. Rezeki yang kita cari adalah tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang kita hadapkan selama kita hidup adalah menghitung, bukan menghitung amal atau pahala, bukan atau sedekah, tetapi menghitung harta kita. Kalau disuruh sedekah, susahnya minta ampun. Padahal kalau kita mikir, ketika siapapun minta sedekah ke kita harus berikan. Ini kenapa? Ini menolak balak kita. Allah sudah suruh si fulan untuk minta kepada kita. Apapun dengan cobaan, apapun dengan cara apapun, minta ke kita, berikan. Prinsip kita apa? Harta mati kita bawa. Tolonglah mereka yang membutuhkan pada kita, minta rezeki, kasih dia. Daripada nanti antum menyesal, suatu saat nanti ada orang yang ketika memberikan sedekah, orang tidak mau menerimanya. Sekarang masih banyak orang mau menerima. Ketika si fulan minta ke antum, aku minta uangnya, kasih aja. Meskipun kadang-kadang tidak masuk akal, seorang minta uang 800.000, 300.000, 200.000. Kasih aja kalau antum punya. Kenapa? Ini mensucikan harta antum. Harta antum disucikan secara langsung. Karena apa? Sedekah tadi.
Jadi rezeki yang paling rendah adalah harta. Maka sedekahlah. Jangan dihitung-hitung harta antum. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Rezeki yang paling utama adalah apa yang dinamakan awalat soleh itu ulah. Sekarang rezeki yang paling disyukuri dalam husnul khatimah adalah berjalan akan berakhir sesuai dengan batas waktunya. Jadi rezeki yang paling disyukuri dalam husnul khatimah yaitu perjalanan akan berakhir sesuai dengan batas waktunya. Wallahu alam. Artinya apa? Kematian. Kematian yang husnul khatimah ini adalah rezeki yang paling disyukuri. Bagaimana kita bisa mendapatkan kematian yang husnul khatimah? Kalla idza baraqatit tarab wa qilla man raq wa dhanna annahu firaq. Sudah dekat dengan kita. Kalau sudah dekat apa yang kita lakukan? Kalau sudah dekat apa yang kita jalankan? Kalau sudah dekat apa yang harus kita utamakan? Salah satu atau yang paling utama adalah jalankan. Apa dinamakan ibadah? Karena dengan kita menjauhkan ibadah kita, seakan-akan kita tidak mau tahu siapa Allah, seakan-akan kita tidak peduli siapa Rasulullah, maka ini merupakan suatu bumerang yang paling tinggi. Merupakan suatu azab yang paling tinggi. Apapun yang Allah berikan pada kita, la in sakartum la azidannakum, la in sakartum la azidannakum, la in sakartum la azidannakum. Terus begitu. Sehingga Allah akan memberikan lagi rahmat, hidayah, dan nikmat. Baik nikmat fitriyah, nikmat maliyah, nikmat diniyah, nikmat alamah, dan nikmat ukhrawiyah. Semua Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita bisa pegang amanah. Pada notabene-nya, kalayak rame, mereka enggan bisa memegang amanah. Kenapa? Sudah diputakan mereka semua dengan harta-harta yang ada. Sudah diputakan pikiran mereka dengan apa yang dia punya. Sudah diputakan langkah mereka. Kenapa? Apa yang dia tempati. Sudah tempat duduk nikmatnya enak nikmat. Lupa pada apa yang dinamakan azan dikumandangkan. Sudah nikmat makan udah kenyang, lupa pada waktunya sholat, lebih baik tidur. Padahal pagi-pagi setiap subuh sudah dijelaskan as-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi antum masih tetap ngorok, antum masih tetap tidur pules. Enaknya tidur karena ditindih kita oleh iblis, disebar kita adalah tepung-tepung yang iblis sudah siapkan. Ini merupakan suatu hal yang paling penting. Jadi ilmu tasawuf ini merupakan suatu hal yang paling penting yang mengajak kita senantiasa ingat dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita ingat ketika kita hanya dalam keadaan susah. Ketika kita berada di bawah. Ketika kita kena musibah. Ini baru kita ingat pada Allah. Kita tidak bisa seperti ini. Di saat kita ada di posisi level paling tinggi. Di saat kita pada posisi yang paling hakiki katanya, hakiki duniawi katanya. Di saat kita pada posisi kemaksiatan yang tinggi, dia alami. Di saat kita pada posisi makan yang banyak ketika itu dia punya. Lupa sama siapa yang menciptakan mereka. Lupa pada siapa yang ada sekitar kita. Padahal sudah disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin fawallil lil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladziina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sudah dijelaskan semua para pendusta agama menghadik anak yatim, tidak percaya dan tidak memberikan pada fakir miskin. Apapun dia lakukan, melupakan sholat, Masya Allah, tidak bisa pegang amanah, kerjanya menghibah, memfitnah. Maka di sini disebutkan kita tidak akan mendapatkan rezeki yang paling nikmat adalah kematian husnul khatimah. Tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan? Dan ketika kita tidak bisa mensyukur nikmat Allah, maka apa yang terjadi? Inna azabila syadid. Masya Allah. Ketika sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Ketika sudah terjadi seperti ini, apa yang kita boomkan? Semua sudah terlambat.
Ketika sudah berada di alam barzah, semua sudah terlambat. Tidak bisa disesalkan lagi. Aku ingin balik lagi ke dunia, ingin sedekah, aku ingin balik lagi ke dunia, ingin sekali mengeluarkan zakat. Percuma antum ucapkan. Makanya ketika kita sekarang masih di dunia ini, marilah kita kaji bareng-bareng. Jadi golongan hamba Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah. Uzet, apakah ada bagaimana kalau tak ingin kaya tapi juga ahli ibadah? Bagus. Kita kaya, paling kaya raya sebagaimana Nabi Sulaiman kayanya minta ampun, tetapi dia tetap sembahyang, dia tetap menjalankan perintah Allah, dia masih tetap memberikan risalah. Jangan sampai terjadi pada Qarun, ketika diberikan harta berlimpah, justru dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kun fayakun, ditenggelamkan dia sekarang bersama harta-hartanya. Ini sudah merupakan qadri khari wa syari. Ketika orang mendapatkan rezeki banyak, maka yang berkencompak pada dirinya adalah kesombongan yang tidak pernah ada akhirnya. Kesombongan yang tidak pernah ada ujungnya. Inilah mereka-mereka pada posisi level atas, tidak peduli sama yang bawah. Mereka-mereka yang pada posisi level dalam keadaan masih punya karisma yang tinggi, masih punya popularitas yang tinggi, tidak peduli pada yang di bawah. Sombongnya minta ampun, angkuhnya minta ampun. Apa yang dia katakan seakan-akan harus itulah kebenaran yang ada. Itulah harus kebenaran yang hakiki. Padahal mereka tidak peduli pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan diktatorisme, kekuasaan di atas kekuasaan. Padahal dia tidak nyangka bahwa di atasnya dia masih ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya. Maka dari itu marilah kita flashback kembali. Kita jadikan diri kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Tadi ada pertanyaan ke Uzet. Uzet, kalau memang seperti ini bagaimana? Kalau kita sudah ditumbuk dengan berbagai macam masalah, bagaimana? Kenapa doa-doaku nggak dikabulkan oleh Allah? Sekarang Uzet kembalikan. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita sementara kita masih banyak dosa? Sebagaimana seekor ayam di dalam sangkar, di dalam kandangnya. Ketika di dalam kandangnya ada musang, maukah seekor ayam ini kembali ke kandangnya? Kagak mau. Kecuali musang kita keluarkan, kita lempar jauh-jauh, maka ayam ini akan kembali di dalam dan bertelur sebagaimana mestinya. Sebaliknya, bagaimana kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang istiqomah sementara kita mencuekkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada hambanya. Hambanya cuek, hambanya senantiasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa-doa kita akan dikabulkan? Gak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika dikabulkan malah terjadi adalah kesombongan. Maka ketika kita mohon kepada Allah, jangan suudzon kepada Allah. Kita koreksi diri kita, kita buang dosa-dosa kita ini dengan salat taubat, dengan berdekatan diri pada Allah dengan cara apa? Makrifat, dengan cara apa lagi? Dengan ikhtiar-ikhtiar yang ada, salat tahajud, salat ukata, dan salat-salat yang sunnah yang lainnya. Zikir diperbanyak, segala sesuatu yang berhubungan dengan makrifat diperbanyak. Jam 3 bangun. Jam 3 bangun, kemudian mandi, kemudian istighfar. Kemudian istiqam dalam masjid, sholat, dan semua jalankan ini. Merupakan suatu ikhtiar langit yang sudah ada. Ketika antum jalankan ini, kosongin semua. Tinggalkan hubud dunia yang berhubungan dengan dunia. Tinggal sejenak. Kita kepada Allah. Dan mohon kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kosongkan hati kita. Sebelum subuh kosongin. Dan isi dengan tobat. Nangis sama Allah karena banyaknya dosa. Ketika dosa kita sudah kita buang jauh-jauh, hati kita kosongkan. Maka tanpa kita minta, maka tanpa kita mohon pada Allah, Allah Maha tahu apa yang terjadi pada kita. Allah Maha tahu apa yang terjadi pada diri kita.
Tak taunya datang rezeki tak disangka-sangka dari tidak tahu arahnya. Akan bisa melunasi hutang-hutang antum semua. Makanya ini kalau dikatakan yang adalah merupakan ikhtiar langit. Sebenarnya bukan ikhtiar langit. Sebenarnya ini merupakan suatu ikhtiar yang sudah diwajibkan bagi mereka sebagai hamba Allah yang beragama Islam. Ini sudah kewajiban. Karena ini merupakan suatu amal, husnul amal yang nanti kita bawa ketika kita menuju atau menghadap Allah. Ketika kita perpindahan alam dari alam dunia menuju alam barzah. Dengan badan kita bardaniah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jangan kita suudzon pada Allah. Ini pelajaran buat kita. Kenapa hutang kita banyak? Kenapa kita ditindih masalah? Kenapa kita dalam kesedihan? Koreksi diri kita. Segala sesuatu ketika kita menanam pohon mangga, maka tumbuhnya mangga. Dan Allah berikan ujian cobaan ini berdasarkan takaran mereka masing-masing. Tidak pernah kita. Selalu yang ada pada diri kita selalu suudzon prasangka jelek ketika kita diberikan masalah. Ketika kita diberikan cobaan, senantiasa berprasangka jelek. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita kaji hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah. Mencari rezeki dengan cara yang halal dan thayyibat. Mencari rezeki dengan cara benar-benar cara yang benar. Yang tadinya tidak benar. Marilah kita bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.